Selamat pagi, Sobat STI yang dikasihi. Kita bertemu dalam Ragi STI, Renungan Pagi Keluarga Besar STI. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sobat STI yang dikasihi, favoritisme merupakan persoalan yang ada di jemaat Korintus kala itu. Beberapa orang berkata, aku golongan Apolos, yang lain berkata, aku golongan Paulus, yang lain lagi berkata, aku golongan Kefas, bahkan ada yang berkata, aku golongan Kristus. Nah, kalau dibiarkan, favoritisme ini bisa menjadi konflik, bisa menjadi pertikaian, bahkan bisa terjadi perpecahan, yang tentunya ini tidak baik dan Tuhan tidak suka dalam hal seperti itu. Dalam konteks itulah kalau kita perhatikan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus supaya tidak terjadi favoritisme di situ. Paulus berkata, siapakah sebenarnya Apolos itu? Siapakah Paulus dan siapa Kefas? Menurut Paulus, mereka semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian Rasul Paulus memberi ilustrasi di situ berkenaan dengan ladang. Tentunya zaman itu zaman agraris, pastilah orang lebih mudah untuk mengerti ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Paulus di situ. Dia berkata, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Yang mengadakan pertumbuhan itu Allah. Jadi siapakah aku, siapakah Apolos? Yang paling penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan itu. Jadi tidak perlulah ada favoritisme. Jemaat yang Sobat STI yang dikasihi Tuhan, saya bertobat tahun 80. Kala itu saya dipimpin oleh teman-teman dari LPMI melayani di desa-desa dengan pemutaran film, dan sesudah itu dari pemutaran film ada kartu respon yang dibagi dan saya ditugaskan untuk memfollow up kartu respon dari orang-orang yang melihat film itu. Program itu disebut sebagai stop out, sehingga saya ditaruh di desa-desa untuk memfollow up kartu respon itu. Ini jauh sebelum saya di STI, tapi saya sudah melayani di desa-desa itu dan memfollow up kartu respon orang-orang yang nonton film di situ. Dan puji Tuhan ada orang yang percaya dan ada kelompok-kelompok yang saya bina, yang akhirnya menjadi pos PI, dan di kemudian hari ternyata juga menjadi gereja yang mandiri di desa-desa itu. 1 tahun kemudian saya pergi ke Jogja, dan sudah lama tidak pernah ketemu, sudah lama tidak ada komunikasi di situ. Puluhan tahun berlalu, dan kita tahu sekarang zaman
Facebook. Dari Facebook itu saya melihat dan mendengar beberapa informasi, tentunya berkaitan dengan pelayanan-pelayanan di situ. Dan tiba-tiba saja ada orang yang merespon di Facebook saya kenal Bapak. Tapi mungkin Bapak tidak tahu saya. Kemudian saya tanya, memang kamu siapa? Gitu. Kemudian dia cerita, 40 tahun yang lalu, tahun 80-an, Bapak sering tidur di rumah saya. Bapak waktu itu membina rohani orang tua saya. Saya masih kecil. Saya mendengarkan, kemudian Bapak membuat sekolah minggu, saya ikut. Itu kira-kira, Pak. Oh, iya ya. Terus kamu siapa? Saya tanya gitu, kemudian dia sebut nama. Sekarang kamu di mana? Saya di Kalimantan. Kerja apa? Dia bilang, dia pelayan Tuhan di satu daerah di Kalimantan di sana. Wow, exciting saya. Dulu saya melayani orang tuanya, saya melayani sekolah minggu. Saya tidak pernah berpikir ada anak kecil itu yang setelah 40 tahun ternyata menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil di satu daerah di Kalimantan. Wah, bagi saya itu luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, saya diundang khotbah oleh seorang pendeta di gereja yang cukup besar di Makassar. Kemudian dia berkata kepada saya, Bapak bisa tidak khotbah di gereja saya? Tapi ini karena pandemi melalui Zoom ya Pak, atau rekaman yang Bapak kirim. Bagi saya tidak masalah. Kemudian saya tanya, kok kamu kenal saya? Dari mana? Saya tidak kenal orang itu. Dia bilang, saya tahu nama Bapak dari orang tua saya. Orang tuamu siapa? Gitu. Saya tanya, orang tua saya dulu mahasiswa Bapak. Tentunya di STI di sini. Oh, terus orang tua saya sering cerita tentang Bapak. Sekarang orang tuamu di mana? Dia bilang, sudah dipanggil Bapak di surga, Pak. Wah, ikut prihatin saya bilang begitu. Tapi saya terpesona. Orang ini menjadi pendeta yang cukup besar di kota Makassar, dan dia kenal saya, mengundang saya karena bapaknya yang adalah dulu mahasiswa saya. Mungkin saya bisa bertanya, apakah saya hebat? Tidak, saudara. Yang hebat Tuhan. Saya hanya mengajar orang tua kala itu, kemudian mengajar sekolah minggu, dan ada anak yang saya tidak tahu ternyata dia bertumbuh hebat jadi seorang pendeta, penginjil di Kalimantan. Saya hanya mengambil bagian, saya mengajar di STI. Ada mahasiswa yang ternyata dia diberkati dan akhirnya melayani. Kemudian anaknya lahir menjadi seorang pendeta yang cukup besar di kota Makassar. Jadi siapakah saya? Saya hanya yang menanam atau mungkin yang menyiram, tapi sebenarnya Allah lah yang menumbuh kembangkan. Oleh karena itu, Sobat STI yang saya kasihi, kalau Anda jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang terbaik. Ya sudah, bagianmu jadi mahasiswa yang terbaik. Nanti Tuhan yang akan menumbuh kembangkan menjadi apa kita. Kalau kita jadi dosen, jadilah dosen yang terbaik, yang mengajar yang terbaik. Kalau jadi staf administrasi, jadilah staf administrasi yang baik. Kalau jadi penginjil, jadilah penginjil yang baik. Kalau jadi pendeta, jadilah pendeta yang baik. Kerjakan bagianmu sesuai dengan panggilan dan kapasitas kamu. Dan Tuhan sendiri yang akan menumbuh kembangkan sehingga menghasilkan karya-karya terbesar yang Tuhan mau. Jadi tidak usah favoritisme, tidak usah kultus individu satu dengan yang lain. Tapi mari kita ambil bagian kita dan kita kerjakan yang terbaik. Maka Tuhan yang akan memberi pertumbuhan yang luar biasa. Jangan favoritisme. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih kiranya kebenaran firman Tuhan ini mendapat tempat di hati kami,
Dan kami selalu diingatkan supaya kami mengambil bagian kami, baik yang menanam maupun yang menyiram, mengerjakan yang terbaik, maka Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.